Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026, dalam masa biasa yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memimpin umat-Mu menuju keselamatan. Semoga kami senantiasa bertekun mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 23 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan hakikat hukum, ibadah, dan kebebasan sejati. Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati ladang gandum pada hari Sabat. Murid-murid memetik bulir gandum karena lapar, dan tindakan sederhana ini langsung dipersoalkan oleh orang-orang Farisi. Di balik pertanyaan tentang Sabat, sebenarnya tersembunyi pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Apakah hukum dibuat untuk menyelamatkan manusia atau justru untuk membelenggunya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang Farisi begitu setia pada aturan Sabat, tetapi kehilangan kepekaan terhadap kebutuhan manusia. Mereka melihat pelanggaran bukan kelaparan, melihat aturan bukan pribadi. Yesus tidak menolak hukum, tetapi menolak ketaatan yang kering tanpa kasih. Ia mengingatkan bahwa hukum Allah selalu bertujuan untuk kehidupan, bukan penindasan. Apakah dalam hidup beriman saya lebih sibuk menjaga aturan daripada menghadirkan kasih Allah? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus
mengingatkan kisah Daud. Ia makan roti sajian ketika ia dan para pengikutnya lapar. Ia menegaskan bahwa Allah selalu berpihak pada kehidupan manusia. Hukum tidak pernah boleh mengatakan, tidak boleh pernah mengalahkan martabat manusia, kebutuhan dasar hidup, dan keselamatan jiwa. Dalam kehidupan gereja dan masyarakat, Injil ini mengajak kita untuk menempatkan belas kasih di atas legalisme. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu Yesus dengan tegas menyatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ini adalah kunci pesan sabda Tuhan hari ini. Ibadah, doa, dan gereja ada untuk memulihkan manusia, memberi ruang istirahat dan penyembuhan, membantu manusia kembali kepada Allah dengan hati yang utuh. Apakah ibadat dan doa saya lebih manusiawi, lebih sabar, dan lebih penuh kasih? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan identitasnya. Ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya, Yesus adalah pusat iman kita. Semua aturan, tradisi, dan praktik rohani harus diarahkan kepada perjumpaan dengan Kristus, bukan menggantikannya. Iman yang sejati selalu membawa kebebasan batin, kedamaian hati, dan kepekaan terhadap sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini menantang kita untuk memurnikan cara kita beriman. Tuhan tidak menghendaki iman yang kaku dan menghakimi, tetapi iman yang menghidupkan dan membebaskan. Maka marilah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, semakin menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, agar hukum, tradisi, dan ibadah sungguh menjadi jalan kasih dan keselamatan, bukan beban yang justru menindas umat Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan atas hari Sabat dan sumber kebebasan sejati kami. Bebaskan hati kami dari sikap menghakimi dan kaku. Ajarilah kami menaati kehendak Bapa dengan hati yang penuh kasih. Semoga doa dan ibadah kami membuat kami semakin manusiawi, semakin peduli kepada sesama, dan semakin setia mengikuti Engkau. Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.